Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 19 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Satu Kali Untuk Selama-lamanya. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 9 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi karena ia hanya satu kali untuk menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, dan Engkau tidak hanya baik, Engkau punya kuasa untuk melakukan perkara penebusan yang sempurna di dalam diri Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, satu kali untuk selama-lamanya adalah sebuah mimpi besar. Tatkala kemudian kehidupan itu dimudahkan, kita tahu dengan jelas ada banyak hal yang harus kita ulang-ulang. Sewaktu kita mengisi kendaraan kita dengan bensin, dengan bahan bakar, maka tidak bisa satu kali isi untuk selama-lamanya. Harus berulang-ulang, setelah habis harus diisi lagi. Demikian juga di dalam aspek lain. Kita tidak bisa untuk melakukan satu kali untuk selama-lamanya. Kita tentu ada banyak kesulitan dalam hidup ini. Kita perlu mengisi katakanlah e-tol ya, e-money. Itu harus diisi dulu. Kemudian setelah diisi baru bisa dipakai. Tidak bisa sekali isi kemudian bisa dipakai untuk apapun juga dan untuk selama-lamanya. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang namanya sesuatu yang kita bisa tarik kalau kita tidak menabung dulu. Dan tidak ada kebaikan yang kita bisa dapatkan kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan orang yang bersangkutan. Kalau kita berbicara tentang hubungan baik antara manusia satu dengan yang lain, maka hubungan baik itu tidak akan timbul dengan tiba-tiba. Perlu satu waktu yang sangat lama. Dan itu terjadi dalam dunia bisnis. Dunia bisnis apakah satu bagian tentang kebaikan? Tentu sebuah kebaikan. Karena di sana ada transaksi untuk saling membutuhkan. Ada orang itu membutuhkan barang, kita punya barang, kita membutuhkan uang. Di sanalah kemudian terjadi yang namanya transaksi jual beli. Sehingga ada kebaikan dua belah pihak yang terjadi yang sifatnya itu saling menguntungkan. Tetapi waktu Kristus datang kepada kita, apa yang menguntungkan buat Kristus dari orang berdosa? Apa yang menguntungkan Kristus dari orang yang sudah mengkhianati dia? Apa yang menguntungkan bagi Allah dari manusia yang setelah diberikan semua yang terbaik justru melanggar firman-Nya, justru melanggar ketentuannya, justru mengikuti suara yang lain, suara kegelapan dan bukan suara Tuhan. Apa yang didapatkan yang baik dari manusia di atas pelanggaran pemberontakan yang dilakukannya? Tidak ada yang baik. Tetapi di sanalah bahwa Kristus adalah satu kali untuk selama-lamanya. Sewaktu Kristus di dalam Allah Tritunggal berjanji, setelah manusia jatuh dalam dosa, aku akan menebus manusia, aku akan datang ke dalam dunia, aku akan menjadikan manusia kembali ke tempat yang semula, sebagai anak yang terhilang dan ditemukan kembali, sebagai domba yang tersesat dan ditemukan kembali. Dan itu adalah sebuah tekad motivasi yang berangkat daripada diri Allah sendiri, yang didasarkan oleh cinta dan pengampunannya. Sementara hukuman yang siogianya diterima oleh kita, itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Itu yang firman Tuhan katakan, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali untuk menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Berbicara tentang imam besar yang masuk ke tempat kudus adalah mewakili tentang Kristus yang menebus seluruh umat manusia dalam segala dosanya. Tetapi yang namanya imam besar yang mewakili Allah di dalam dunia ini, dia harus setiap tahun masuk ke tempat kudus, mengorbankan darah yang sifatnya adalah bukan darahnya sendiri. Tetapi darah itu sesungguhnya adalah perlambangan kepada Kristus yang satu hari kelak nanti dari perjanjian lama menuju kepada waktu ke depan, di mana Kristus akan mati satu kali untuk selama-lamanya. Penebusannya berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Kebangkitannya berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Kristus bangkit, itu pun janji yang diberikan. Orang yang mati di dalam Kristus satu hari kelak nanti juga akan dibangkitkan satu kali untuk selama-lamanya.
Pelajaran apa yang kita dapatkan daripada kata satu kali untuk selama-lamanya? Adalah kemahakuasaan Allah. Allah punya kemahakuasaan yang tidak terbatas. Sekali penebusan diberikan itu berlaku kepada semua manusia. Sehingga tidak ada kata yang namanya itu kehabisan kuota. Tidak ada kata namanya sudah penuh lalu ditutup. Yang berikut tidak akan mendapat lagi anugerah dan kasih karunia keselamatan dalam Kristus. Tetapi Kristus menyediakan sebuah keselamatan yang punya kapasitas penebusan satu kali untuk selama-lamanya, berlaku, punya daya yang luar biasa, dan itu terbuka kepada siapapun dan tidak pernah menjadi penuh. Sebagaimana pengampunannya, sebagaimana kasihnya, yang akan terus menerus datang mengalir ke dalam dunia ini, yang tanpa surut, yang tanpa kering. Demikian juga penebusan Kristus itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya, untuk seluruh suku, bangsa, dan bahasa. Pada titik inilah sahabat seperjalanan, kita dipanggil untuk memberitakan tentang kasih Kristus, untuk memberitakan tentang penebusan, tentang Sang Imam besar sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri, yang tidak datang mengorbankan darah daripada kambing dan domba, tetapi Kristus mengorbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri, tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kalau Kristus sudah memberikan yang terbaik, dengan komitmennya, dengan kasihnya, dengan cintanya, dan satu kali untuk selama-lamanya, yang menjadi sebuah pertanyaan, apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita berikan kepada Kristus, yang sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Biarlah ini menjadi sebuah refleksi kepada kita, apakah dalam hidup kita ini, kita semata-mata hanya berpikir tentang diri kita sendiri, atau kita menyerahkan hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain, sebagaimana Kristus memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk semua orang itu bisa masuk ke dalam keselamatan dalam Kristus. Biarlah hidup kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tapi dipanggil bagaimana kita bisa memberkati orang lain, memberikan tubuh kita, memberikan kehidupan kita, waktu kita, dedikasi kita, komitmen kita, untuk memberkati banyak orang, sehingga sewaktu kita meninggal, sewaktu kita menyelesaikan kehidupan di dalam dunia ini, kita boleh dengan tegak berdiri, ya Tuhan, aku sudah melakukan semuanya dengan setia, seperti Paulus menyelesaikannya sampai garis akhir, dan baginya tersedia mahkota kehidupan. Sahabat seperjalanan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita hanya akan disia-siakan dengan bernafsu, memuaskan hawa nafsu, memuaskan ego, atau kita menyerahkan hidup kita dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberkati orang banyak? Maka itu adalah pilihan. Apakah kita akan memilih mendengar suara Tuhan, mentaatinya, dan menjalankannya, atau mendengarkan suara kita yang seringkali dipenuhi oleh dosa dan hawa nafsu, dan kita terjerumus ke dalam keberdosaan? Biarlah tatkala kita memahami Kristus sudah memberikan satu kali untuk selama-lamanya, kita boleh memberikan juga satu komitmen, dan untuk selama-lamanya kita setia melakukannya, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, atau apalagi meninggalkan Tuhan. Tetapi kita boleh mendengarkan suara Tuhan satu hari kelak nanti. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan engkau yang sudah mengerjakan perkara yang baik, aku akan memberikan juga semua yang terindah buat hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.